Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terkadang kita berpikir atau terlintas di benak kita, ketika saya sudah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, atau orang yang soleh semaksimal mungkin, tapi kenapa masih saja ada orang yang ingin mengganggu, masih saja ada orang yang ingin menjadikan saya buruk. Kenapa begitu? Ini bisa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah berfirman, وَلَنْ تَرْضَى, tidak akan ridho, angkal Yahudu walan Nasara. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela, hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti agama mereka. Dalam ayat ini ada pengulangan, ada tambahan la, walan Nasara. Fungsinya adalah untuk taukid, menguatkan mereka ini tidak ridho sampai Nabi Muhammad mengikuti agama mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa walaupun Rasulullah memberikan mukjizat apapun yang mereka minta, karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini, mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu, ya, mereka punya kitab, bahwasanya para nabi punya mukjizat. Mereka mengusulkan berbagai jenis mukjizat kepada Rasulullah. Tetapi jawabannya adalah tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Karena seandainya Rasulullah menuruti kemauan mereka, mereka tidak akan beriman, tidak akan masuk Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti agama mereka. Demikian juga semua ahli kesesatan atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, semuanya menginginkan orang yang baik ini tergelincir, tidak ingin ada orang yang baik. Dan ini sunnatullah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum yaqul inna hudallahi huwal huda. Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Jadi Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, kemudian As-Sunnah, inilah yang sebenarnya petunjuk, bukan hasil dari perasaan, menjunjung tinggi perasaan manusia, hak manusia, atau karya akal rasional manusia. Itu tidak, bukan itu yang dijadikan petunjuk, yang dikatakan petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan ini bahaya, mereka akan menggunakan berbagai cara supaya kita mengikuti orang-orang yang tersesat ini. Apapun ya, tersesat dalam hal keyakinan, dalam hal akhlak, dalam hal perekonomian, atau apapun jenisnya. Kita diberi berbagai macam syubhat, kemudian diajak mungkin dengan harta juga, dipancing, kemudian diintimidasi, bahkan dengan kekerasan, supaya kita bisa mengikuti mereka. Dan kalau kita lemah, ya, tidak berpegang teguh, maka wala ini taba'ata ahwa'ahum, kalau engkau wahai Muhammad, kita semuanya mengikuti mereka, ahwa'ahum, Allah mengatakan di sini millah tadi adalah ahwa, hawa nafsu, karena mereka sudah mengubah kitab suci mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga sudah menjadi hawa nafsu. Seandainya mereka mengikuti benar-benar petunjuk, harusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah berfirman, ahwa'ahum, seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ya, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepada engkau, yaitu Al-Quran dan petunjuk yang lainnya dan sunnah, maka malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak akan ada penolong dan penyelamat, ya, dari azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya maka kita jangan sampai bersedih hati atau merasa berkecil hati karena saya sudah melakukan yang terbaik, menjadi orang yang terbaik, suka memberi, tidak mengganggu orang lain. Jangan sampai berpikiran akan selamat dari rayuan atau gangguan orang-orang yang ingin menyesatkan kita. Ya, oleh karenanya kita harus yakin bahwasanya agama Allah ini
mana yang petunjuk, ya, cahaya. Kita harus yakin bahwa yang kita ikuti Al-Quran dan Sunnah ini sebagai petunjuk. Kalau tidak, maka semuanya akan dirusak. Bahkan thawabituddin, ya, hal-hal yang fundamental dalam agama ini, bahkan hal-hal yang sangat tidak rasional pun, tidak masuk akal pun akan diserukan kepada kita. Kita dituntut untuk mengikuti orang-orang ini. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semuanya dan memberikan taufik untuk istiqamah di jalannya yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Ceramah singkat penuh faedah